Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima Nugra menjawab soal UTS 4 komputer dan jaringan. Yang pertama itu bagaimana proses komunikasi data pada jaringan komputer, berikan contohnya juga. Nah, ini proses komunikasi data pada jaringan komputer. Jadi message source ini pengirim, lalu di encode, data yang dikirim di encode. Di encode ini maksudnya data itu diubah, ditranslasi menjadi dalam bentuk binary. Lalu dia ditransmisi, dikirim dan dikirim, lalu diterima masih dalam bentuk binary, lalu di-decode. Jadi decode ini disatukan lagi, diubah dalam bentuk data utuh, baru diterima oleh penerima. Jadi seperti itu prosesnya. Pada proses ini terjadi nama prosesnya ini dengan oscillator. Itu nama prosesnya di sini. Agar data bisa tersampaikan itu mengalami proses oscillator. Sekian nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 2, sebutkan, jelaskan perbedaan antara point to point, point to multi point. Gambarkan serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi point to point itu menghubungkan komputer berkomunikasi antara A dan A. Artinya hanya dua perangkat, A dan A. Dalam satu jaringan ya. Lalu kelebihannya point to point itu dia tidak memerlukan seorang operator jaringan, administrator jaringan. Lalu tidak memerlukan software untuk mengatur mengadministrasi jaringan. Lalu kekurangannya dia jaringannya tidak terlalu besar, tidak terlalu luas, juga tidak ada manajemen jaringan. Lalu tingkat keamanannya tergolong rendah. Lalu ada multicast atau point to multi point. Nah, itu menghubungkan misal komputer A dengan banyak komputer. Contohnya akses point yang diakses oleh beberapa komputer pada satu jaringan. Nah, di sekitarnya itu. Nah, keuntungannya menggunakan point to multi point ya lebih ke arah komersial. Jadi operator itu dapat menyediakan layanan dengan biaya dan pengembangan lebih rendah dibandingkan dengan kabel. Soalnya kan kalau di point to point tadi bisa memakai kabel antar A dan A gitu. Jadi terus dapat memperoleh pelanggan karena covernya lebih luas dan dapat lebih expand lagi sesuai kebutuhan. Nah, kekurangannya tidak seaman point to point, tapi dia
tidak seaman itu memang, tapi termasuk aman juga. Terus ada konfigurasi jaringannya lebih ribet dibandingkan point to point. Contohnya, nah ini contoh point to multi point. Kalau ini point to point, hanya A dan B atau A dan A seperti itu. Sekian nomor 2. Untuk soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara spektrum dan bandwidth. Nah, kalau bandwidth itu adalah ukuran untuk tahu sebanyak mana data yang dapat ditransmisikan dalam satu waktu. Nah, dia itu penggunaannya itu ya tadi untuk mengukur berapa banyak data yang bisa ditransmisikan dalam satu waktu. Kalau untuk satuannya itu bit per detik. Nah, kalau untuk spektrum itu sekumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau untuk penggunaannya itu di elektromagnetisme, dia itu digunakan untuk mengukur panjang gelombang. Nah, yaitu satuannya itu hertz. Soal nomor 5, sebut dan jelaskan protokol-protokol yang dipakai pada Wide Area Network atau WAN. Nah, yang pertama ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Itu standar internasional telecommunication untuk cell relay informasi seperti video, voice, atau data. Lalu ada HDLC, itu High Level HDLC, High Level Data Link Control, berfungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. Lalu ada PPP point to point, protokol layer yang dapat digunakan untuk komunikasi asinkronis maupun sinkronus serial. Lalu ada X25, itu merupakan protokol standar mengidentifikasi hubungan antar sebuah terminal. Jadi X25 itu menggunakan jalur khusus pada jaringan publik yang dimana dia dapat berkomunikasi antar protokol X25 dan X25. Lalu ada frame relay, itu protokol One High Performance, itu sama mirip dengan X25, tapi ada lebih pengembangannya, merupakan sebuah pengembangan baru dari X25 dengan fitur yang lebih baik. Lalu ISDN, Integrated Service Digital Network, itu protokol komunikasi data. Protokol komunikasi data membawa paket data dalam bentuk teks, gambar, suara secara simultan. Lalu dia beroperasi pada layer physical, data link, dan network. Lalu ada DSL, Digital Subscriber Line, itu penghantar data digital melewati kabel. Ya, kecepatan rata-rata 128 Mbps sampai 24 Mbps. Sekian nomor 5. Lalu soal nomor 3 itu tentang oscillator. Nah, ini oscillator. Jadi oscillator itu terbagi dua, upper